Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya Regeng Reaction and Gaming. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman saya akan memainkan game Survival and Raft ya. Teman-teman bisa download game ini di Play Store. Ini game sendiri sudah cukup lama ya keluarnya, dari tahun berapa kemarin. Dan saya juga sudah cukup lama memainkan game ini. Baik teman-teman, di sini saya tidak akan main dari awal ya. Saya akan main dari progres yang sudah saya lakukan. Di sini juga saya akan menunjukkan beberapa tips dan trik yang teman-teman bisa terapkan jika teman-teman ingin main game yang satu ini ya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam ya. Nah, sebelum itu saya akan tidur dulu untuk supaya terang ya. Nah, ini dia. Nah, ini teman-teman raft yang sudah saya bangun. Wih, cukup besar ya. Oke, mantap. Ya, bagi teman-teman yang ingin main game ini, saya akan memberikan beberapa tips, trik, dan guide ya untuk game ini. Karena memang beberapa hal yang ada di game ini itu tidak tercantum pada saat kita baru main game ini ya. Cuma ditunjukkan beberapa hal dasar saja. Baik teman-teman, pertama dari mana dulu ya? Pas teman-teman baru main game ini, nanti di awalnya nanti diberikan kotak yang sangat kecil ya, kalau nggak salah 4x4 gitu. Dan teman-teman juga harus berusaha untuk mengambil ini teman-teman, sampah-sampah yang hanyut di sini ya. Itu. Nah, di sini ada beberapa menu ya teman-teman. Bisa dilihat di sebelah facecam saya. Yang tanda merah itu adalah darah ya. Darah yang bawahnya itu gambar sendok dan garpu, itu tingkat kelaparan kita. Yang bawahnya tingkat kehausan. Jadi jika teman-teman di sini tingkat kelaparan atau kehausannya itu berkurang sampai 0%, itu akan mengurangi darah teman-teman ya. Jadi hati-hati ya. Nah, di sini satu tips ya teman-teman, kalau misalkan nggak mau repot-repot makan atau minum, di sini ada triknya ya. Nah, pertama di bagian sisi kiri ini, di bawah gambar tas ada kayak lambang apa itu ya, teman-teman bisa pencet. Nah, di sini buat palu ya, buat palu, buka di tas. Nah, ini palunya kita geser, pindahin di sini supaya enak buat diambil. Nah, dengan palu ini teman-teman bisa buat banyak hal ya di sini. Untuk dasarnya sendiri di sini ada lumayan banyak ya. Ini macam-macam. Nah, ini pas teman-teman baru main nggak langsung terbuka semua ya. Dia terbukanya satu persatu berdasarkan level kita. Nah, level max itu level 25 di sini ya. Nah, dan juga game ini teman-teman, bagi yang tidak terlalu paham bahasa Inggris, itu bisa diubah ke bahasa Indonesia ya. Nah, di sini ada pengaturan. Nah, di sini bagian umum ada bahasa Indonesia. Di sini banyak bahasa lain bagi teman-teman ya.
ingin main game ini dengan mudah ya, bisa lebih mudah dimengerti. Oke teman-teman, lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya, sampai ini. Teman-teman bisa buat kotak kecil ini ya, peti. Di sini perlunya papan 8, kain perca 8, dan kepingan sampah 5. Ini. Nah, teman-teman bisa untuk early game ini bisa bangunin dulu ya, bagi teman-teman yang baru main. Sebelum itu teman-teman prioritaskan makan minum dulu ya, kalau teman-teman nggak mau repot-repot gitu. Tapi kalau teman-teman nggak mau repot untuk makan minum, bisa pakai trik ini ya caranya. Buat peti di sini, peti. Nah, di peti ini teman-teman bisa simpan barang-barang yang sudah kalian dapatkan ya. Ketuban. Nah, di sini untuk biasanya di awal game itu dikasih ya untuk narik sama sampah. Ini dia. Nah, ini ya teman-teman. Narik sampah seperti ini. Nah, dia nggak langsung masuk inventory ya teman-teman. Barangnya harus di dekat sini dan diambil seperti itu. Kalau jaraknya agak jauh, kalian bisa seperti ini ya, agak dongak ke atas, baru kalian lempar. Itu jaraknya agak jauh dia kalau seperti itu. Oke. Nah, oke, lanjut ya teman-teman. Di sini tadi misalkan kalian sudah farming dan dapat banyak barang, kalian simpan di sini di box. Simpan ini ya. Kalau misalkan darah kalian tadi mau habis ya, nah ini contohnya seperti saya ini, darahnya sisa, bukan darah, tingkat kelaparan dan kehausan ya masih sedikit. Nah, teman-teman bisa pindahkan item-item yang teman-teman dapatkan, karena jika tidak dipindahkan teman-teman, jika kalian mati di gamenya, itu barang yang kalian dapatkan sebelumnya akan hilang. Jadi selalu perhatikan ketika kelaparan dan kehausan. Nah, seperti yang saya bilang, jika teman-teman tidak mau repot-repot untuk makan minum, triknya seperti ini, kalian simpan dari barangnya, simpan dulu. Ini chest yang besar ya teman-teman. Untuk bond sendiri kalau orang game itu cukup susah buat bondnya, bahannya agak susah ya, itu butuh lem. Nih big chest, dia perlu papan, kepingan sampah, sama lem. Nah, lem ini kalau awal-awal susah buat agak susah buat didapatin ya, karena bahannya juga lumayan. Lem itu di sini teman-teman. Nah, ini perlu rumput laut 5 satu lemnya. Untuk 2 lem berarti 10. Itu untuk awal game cukup berat sih menurut saya, makanya saya rekomendasikan teman-teman untuk buat chest yang kecil, peti, yang peti ya. Oke, simpan dulu, kita simpan barang-barang, lanjut. Simpan ke depan. Nah, oke, barang-barangnya sudah disimpan semua teman-teman. Nah, di sini
kalian bukan cuma survive untuk bertahan hidup saja ya, untuk supaya nggak mati kelaparan haus juga, tapi ada hiu juga loh, itu loh hiu. Nah, jika teman-teman masuk air terlalu lama, hiunya akan menyerang ya, jadi hati-hati. Nah, baik, triknya seperti ini teman-teman. Ini kan agak lama tuh untuk karakternya mati. Kalian matiin saja karakternya, kalian cebur ke dalam laut buat digigit sama hiu. Nah, ini ada tanah kuning, ini waktunya hiu mau nyerang ya teman-teman. Oh. Nah, di sini sudah mati ya teman-teman. Pilih hidupnya ini tanpa item ya, karena item tadi sudah dipindahkan ke inventory, jadi teman-teman tidak usah khawatir itemnya akan hilang. Kalau bisa dengan item, tapi harus menonton iklan dulu ya. Jika teman-teman kuotanya banyak gitu, bisa pakai dengan item. Nah, ini tanpa item, nah penuh lagi ya, dan lihat di samping kiri, makan dan minumnya penuh lagi. Nah, yang kita dapat tadi bisa diambil kembali seperti itu. Nah, hiu di sini juga bukan cuma menyerang kita ya, tapi juga menyerang raft yang kita bangun ini, jadi teman-teman hati-hati ya. Nah, gimana untuk menyangkalnya? Nah, yaitu pakai spear ya, spear. Di sini di bawah tas buka. Nah, di sini ada spear. Ini tombak. Buat tombak. Nah, ini ya. Ini tombak biasa ya. Tapi saya rekomendasikan teman-teman langsung saja buat tombaknya tombak yang ini. Nah, ini. Ini tombak besi ya. Perlu paku sama tombak. Pertama buat tombak tadi. Kemudian teman-teman buat paku, cari paku 3 biji ya. Nah, di sini teman-teman dropnya diingat-ingat ya, kalau yang bentuk kotaknya seperti ini dia dominan ya, kayu seaweed ya, seaweed. Kalau teman-teman nyari seaweed atau rumput laut bisa ambil di sini. Nah, rumput laut ya 3. Kalau teman-teman nyarinya paku, itu ambil di sini gentong. Nah, dapat kan paku itu. Atau yang lain-lainnya kayak kain perca, ini kain perca. Nah, ini kayu itu umum ya, baik di sini maupun di kotak itu ada semua. Nah, seaweed ini untuk apa? Seaweed inilah untuk kita buat tali ya. Jadi teman-teman jangan ragu, awal-awal langsung saja kalau punya seaweed langsung dibuat tali ya, karena tali ini banyak kegunaannya ya, untuk early game maupun late game begitu. Oke, lanjut teman-teman. Tombak ya, tadi sampai tombak. Nah, teman-teman buat tombak besi. Di sini saya sudah punya ya. Nah, tombak besi ini lebih efisien teman-teman. Efisien kenapa? Karena dia cukup 3 tusukan. Nah, si hiunya itu langsung mati teman-teman ya. Ya, cukup aneh sebenarnya ya, cuma 3 tusukan pakai tombak besi langsung mati, tapi memang seperti itu. Kalau teman-teman pakai tombak yang biasa, ini matinya lama teman-teman, berapa kali nusuk gitu. Jadi dia pas disusuk itu kan
Kalau dia nggak mati, pergi, datang lagi, pergi, datang lagi, terus berapa kali baru mati kalau pakai spear kayu biasa nih. Nah kalau pakai tombak ini, dia datang langsung diserang, itu 3 kali serang mati dia. Nah itu. Oke, lanjut. Nah di sini selanjutnya itu jika teman-teman mau kayak game survival ini ya harus bangun itu ya, makan minumnya itu ya, harus makan harus minum ya biar terasa survivalnya gitu. Jika teman-teman mau bisa dibangun di sini. Ada, bentar tutupan, pindahin sini aja ya. Nah di sini ada ini pembuat air sama perapian. Nah awal-awal game teman-teman bisa buat 2 barang ini untuk makan dan minum ya. Nah untuk ini sendiri dikasih tahu ya di awal game, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi. Nah selanjutnya tips selanjutnya itu jika teman-teman tidak mau repot untuk mengambil barang-barang yang hanyut, teman-teman bisa bangun yang namanya ini net ini. Nah di mana buatnya? Di sini. Nah, jaring sumber daya. Ya ini ya, jaring sumber daya. Teman-teman bisa pasang seperti ini, dia nanti akan menangkap sampah-sampah yang lewat ya. Ini terbatas 1 ya teman-teman, dia enggak numpuk banyak-banyak ke 1. Misalkan yang dapat kotak ya kotak saja, kalau yang dapat kayak kayu seperti ini kayu saja itu. Jadi mesti harus dibuatnya banyak ya. Kalau untuk awal game itu 1 baris itu cukup lah ya, 1 baris. Iya. Kalau ini saya sudah buat sangat banyak sekali ya, dari ujung ke ujung sana. Jadi tidak perlu susah payah buat ambil barang-barangnya gitu. Nah selanjutnya jika teman-teman sudah cukup di sini. Nah ini nih yang paling penting ini, teman-teman harus buat yang namanya ini ya, apa ini, untuk untuk dapat koordinat pulau ya. Nah di pulau nanti teman-teman bisa dapat batu, ore seperti itu ya, arang dan macam-macam lagi. Nah buatnya gimana? Ini bahannya didapat dari mana? Itu dari mersan ya, itu. Nah mersan itu ya, gimana manggil mersannya? Itu pakai ini, pakai pistol ini deh. Kita reload. Nah pas mersannya nanti kalian terlihat itu, kalian tembak saja nanti dia mampir ke perahu kita nih, raft kita nih. Nah dapat pistol dari mana bang? Nah dapat pistolnya ini bisa dari kotak-kotak yang hanyut itu ya, atau juga bisa dibeli di mersan dengan harga yang lumayan ya. Kalau dibeli mending di farming. Kalau untuk awal-awal saran saya mending di farming. Di sini biasanya dapatnya di kotak ya, tapi rate dropnya itu rendah ya, jadi teman-teman harus
berusaha kumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, ini item penting ya teman-teman, jangan sampai dibuang ya pistol ini. Kalau teman-teman silakan dikumpulkan. Dulu saya buat kesalahan konyol, saya pikir pistolnya cuma butuh satu, sisanya saya buang. Susah buat dapetin pistol itu, jadi jangan dibuang begitu saja ya. Oke. Untuk buat alat tadi di sini teman-teman bisa buka di bagian di palu ya, palu di cetakan biru. Nah ini bahan-bahannya. Oven gelombang mikro, monitor, pencetak, radio, sama payung. Nah ini semua nih bisa didapatkannya cuma dari memesan yang lewat tadi ya, orang jual. Nah untuk currency-nya atau untuk uang buat nukarinnya dapat dari mana, itu dari jual-jual barang ke dia juga ya. Nah apa yang bisa dijual banyak. Saran saya kalau mau jual itu jual kayu, kain perca, atau kayu sama kain perca, sama scrap. Ini scrap. Nah, kepingan sampah dijual, nanti bisa ditukar. Gelap. Nanti sudah bahannya terkumpul semua, barulah teman-teman bisa buat pemindai pulau ya, pemindai pulau. Nah itu juga perlu, nah ini nih hiu-hiu teman ya, dah 3 kali, 1, 2, nah, langsung mati teman-teman. Nah, bisa diambil ikannya, dapat daging hiu sama kepalanya enggak terlalu penting ya, cuma buat hiasan saja, jadi teman-teman tidak perlu dikumpulkan banyak-banyak, cukup satu kalau untuk hiasan. Ambil dagingnya penting ya, karena banyak nambah nambah persentase laparnya. Yang mana kuning ini ya, kan. Oke, lanjut tadi ke pemindai pulau ya. Nah pemindai pulau itu perlu ini teman-teman, baterainya ini sendiri bisa dibeli juga ya dari Mersan. Nah sayang sekali di sini saya tidak punya, baterainya sudah saya pakai semua. Jadi beda ya, yang kuning ini beda baterainya. Aki ya, bukan baterai, aki, salah aki perlunya. Sini saya nggak ada akinya, yang warna hitam dia, bentuknya kotak. Nanti dia bisa mindai pulau, nanti keluar struk di sini ya, teman-teman bisa ambil nanti buat jelajah pulau. Nah buat jelajah pulau sendiri ya tentu saja perlu yang namanya kapal ini. Nah buat kapal gimana? Di sini di bagian dasar ini sampan, bahannya cukup lumayan ya. Paling di early game teman-teman bisa buat ini. Kalau udah ke raf sudah lumayan besar, sudah banyak kekumpul ya, material-materialnya bisa buat sampan. Nah sampai nanti bisa buat jelajah pulau tuh. Nah soalnya teman-teman ada ini, nah di sini kalau teman-teman cari guide-nya itu nggak ada ya buat pakai ini barang ini, water apa itu, Fury Fire apa,
mechanical water maker. Nah, mechanical kayak ini untuk teman-teman buat ini buat masak air di sini ya. Nah, masak air. Nah, caranya gimana? Kalian masukin di sini arang. Masukin arang, di mana arang? Oh, ini nah, ini teman-teman. Ada satu aki nih. Ya, ini akinya ya. Nah, teman-teman nanti bisa dapat ini pulau. Nanti bisa jalan-jalan. Nah, ini arang. Nah, arang ini dapat dari mana? Dapat dari pulau. Jadi memang sangat penting teman-teman untuk menjajah pulau, karena banyak resource yang penting di situ untuk buat macam-macam bahan. Nah, ini tempat masak ya, masak. Teman-teman bisa buat di sini. Bahannya cukup gampang, cuma perlu 5 papan sama 15 kempingan sampah ya, tungku besar. Di sini teman-teman bisa masak banyak sekaligus ya. Kalau untuk daging hiu sendiri batasannya 3. Nah, di sini ada waktunya, tinggal teman-teman tinggal tunggu ini matang. Oke, lanjut. Di sini bahan bakarnya itu perlu arang ya. Nah, masukannya di sini teman-teman. Nah, di sini. Nah, tutup. Nggak perlu ditutup juga, nggak apa-apa. Selanjutnya ambil air. Nah, air ini dimasukin ke sini. Masukin. Nah, di sini teman-teman tinggal kasih botol air ya. Nah, botol air dapat dari mana? Bisa dari login juga ya. Waktu tepatnya saya tidak tahu jam berapa. Namun di login teman-teman bisa dapat botol air atau dari raf yang mengapung di sana ya. Nah, itu raf itu. Nah, jadi teman-teman juga bisa buat jangkar ini. Nah, dijatuhin, nanti rafnya berhenti. Nah, itu ya. Oke. Di sini saya ada berapa botol ini? Oh, botol pindah mau mati covernya. Matiin dulu ya biar penuh.